Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan salah satu komponen bangsa yang bertugas menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angkatan Darat lahir dari kancah perjuangan bangsa Indonesia, tumbuh dan berkembang dengan sistem bangsa yang maju dan memiliki konfigurasi geografis yang terpencar. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Keberadaannya diawali dengan menyatunya berbagai organisasi perlawanan rakyat yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam suatu wadah yang bernama Badan Keamanan Rakyat. Badan ini didirikan beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945. Perkembangan keadaan di awal-awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia demikian dinamis, sehingga dalam kurun waktu itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengalami berbagai perubahan nama seperti Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia Darat, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Perubahan nama tersebut tidak mengubah jati diri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagaimana yang dinyatakan Bapak Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman, bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945, hidup dengan proklamasi itu, dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian proklamasi tersebut. Angkatan Darat bersama rakyat bahu-membahu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan musuh-musuh yang tidak menghendaki negara Indonesia merdeka. Dari banyak peristiwa yang terjadi di tahun-tahun permulaan kemerdekaan, peristiwa pertempuran di kota Ambarawa di Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember tahun 1949 telah menjadi momentum penting yang kemudian sekarang diperingati sebagai Hari Juang Kartika. Pertempuran di Ambarawa merupakan refleksi sifat kejuangan Tentara Nasional Indonesia yang sampai saat ini terus-menerus dijaga, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan. Adapun sifat kejuangan yang dimaksud adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Sifat ini sangat khas dan hanya dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Sebagai tentara rakyat, prajurit Angkatan Darat berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Sebagai tentara pejuang, prajurit Angkatan Darat memiliki semangat pantang menyerah. Pengabdiannya hanya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai tentara nasional, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bersama dengan komponen bangsa lainnya mempertahankan integritas bangsa serta tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengemban tugas pokok mengamankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di samping itu, juga melaksanakan tugas negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan wajib militer bala darat bagi warga negara. Bentuk ancaman maupun gangguan yang akan dihadapi oleh Angkatan Darat tidak hanya sebatas pada yang datang dari luar, tetapi juga yang datang dari dalam negeri seperti pemberontakan maupun gerakan separatisme. Selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai tentara yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, prajurit Angkatan Darat selalu siap dan turut aktif dalam tugas-tugas lain seperti melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, membantu tugas kepolisian atas permintaan, serta melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Darat diorganisasikan dalam tingkat markas besar,
Komando Utama, Badan Pelaksana Pusat, dan Lembaga Pendidikan. Di tingkat markas besar, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat dibantu oleh seorang wakil kepala staf dan unsur staf yang terdiri dari Inspektur Jenderal, asisten pengamanan, asisten operasi, asisten personil, asisten logistik, asisten teritorial, asisten perencanaan dan anggaran, serta koordinator staf ahli kepala staf. Kepala staf juga dibantu oleh staf khusus dan unsur pelayanan serta pelaksana staf, yaitu Pusat Intelijen Angkatan Darat, Detasmen Markas, dan Sekretariat Umum. Pada tingkat komando utama, ada Kostrad dan Kopassus sebagai komando utama operasional, Kodam sebagai komando utama kewilayahan, dan komando pendidikan dan latihan sebagai komando utama pembina doktrin, pendidikan, dan latihan. Kostrad adalah komando utama pembinaan dan operasional yang memiliki tugas pokok membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi darat tingkat strategi sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Markas komandonya berada di Jakarta. Pada saat ini Kostrad memiliki 2 divisi. Markas Divisi 1 Kostrad berada di Cilodong, Jawa Barat, dan Markas Divisi 2 Kostrad di Singosari, Malang, Jawa Timur. Kopassus adalah komando utama pembinaan dan operasional yang bertugas pokok membina kesiapan operasional pasukan khusus serta menyelenggarakan operasi komando, sandi juda, dan operasi khusus lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Markas Komando Kopassus berkedudukan di Cijantung, Jakarta. Kopassus memiliki 3 komando grup, masing-masing Grup 1 Kopassus di Serang, Banten, Grup 2 Kopassus di Kartasura, Solo, Jawa Tengah, Grup 3 Kopassus di Cijantung, Jakarta, Satuan Hilton di Cijantung, Jakarta, dan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Komando Daerah Militer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kodam adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Memperhatikan kenyataan geografis wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dalam pulau besar dan kecil, maka Komando Utama Kewilayahan menjalankan konsep pertahanan strategis pulau besar dan pulau kecil. Atas dasar kondisi geografisnya, dari 17 komando kewilayahan yang direncanakan, pada saat ini telah digelar 12 komando kewilayahan. Disesuaikan dengan kompartementasi alamiah geografis wilayahnya itu, maka gelar kekuatan darat Kodam terdiri dari Komando Resort Militer atau Korem, Komando Distrik Militer atau Kodim, Komando Rayon Militer atau Koramil, dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Penanganan permasalahan yang terjadi di wilayah komando kewilayahan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain hal tersebut di atas, Kodam juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan, pembentukan, dan pengembangan untuk tingkat Tamtama dan Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Resimen Induk Daerah Militer. Dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat, pembinaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi tertentu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Pusat atau Balakpus. Balakpus terdiri dari pusat-pusat kecabangan, pusat teritorial, Polisi Militer Angkatan Darat, pusat penerbangan, serta direktorat-direktorat serta dinas-dinas sesuai fungsinya masing-masing. Guna penyiapan dan pembinaan sumber daya prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, Markas Besar Angkatan Darat mempercayakan penyelenggaraannya kepada lembaga pendidikan seperti Akademi Militer,
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, dan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Akademi militer yang berada di Lembah Tidar, Magelang merupakan lembaga pendidikan pembentukan perwira. Selain mendidik para taruna menjadi perwira, Akademi Militer juga menyelenggarakan sekolah pertama prajurit karir yang mendidik para lulusan perguruan tinggi, diadakan atas kebutuhan TNI Angkatan Darat. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat yang berada di Kota Bandung merupakan lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI Angkatan Darat untuk mempersiapkan perwira menengah agar mampu mengemban tugas strategis. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat yang berkedudukan di Bandung memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira bagi para bintara reguler yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pendidikan calon bintara dan perwira Kowat dilaksanakan di Pusdik Kowat, Lembang, Bandung. Bagi prajurit Angkatan Darat, berlatih merupakan kebutuhan yang mendasar. Latihan baik tingkat perorangan maupun satuan memberikan peluang bagi setiap prajurit untuk mewujudkan profesionalitasnya sebagai prajurit. Pengertian profesional bagi prajurit Angkatan Darat adalah ahli di bidang tugas dan pekerjaannya masing-masing. Masing-masing juga mampu menyatu dan manunggal dengan rakyat. Dengan bekal kemampuan atau keahliannya masing-masing, setiap prajurit akan dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai keahlian tersebut, latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Ibarat ikan dalam kolam, prajurit Angkatan Darat haruslah memiliki kepekaan, kepedulian, dan tanggap terhadap berbagai problema masyarakat di sekitarnya, baik dalam wujud dimensi fisik maupun non-fisik. Implementasinya dapat diwujudkan secara nyata, baik terprogram maupun temporer, disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Perkembangan keadaan baik regional maupun global mendorong kerjasama di antara Angkatan Darat negara sahabat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dan berlangsung lama dengan para negara sahabat diantaranya pertukaran siswa, latihan militer bersama, kunjungan tingkat pimpinan Angkatan Darat, serta kegiatan olahraga militer bersama. Peran serta aktif TNI Angkatan Darat dalam tugas perdamaian dunia telah dilakukan sejak tahun 1957. Sejarah mencatat bahwa telah banyak prestasi diukir para prajurit Angkatan Darat dalam pengabdian mereka untuk perdamaian dunia di bawah panji-panji bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik di Asia, Eropa, maupun Afrika. Menghadapi tantangan tugas masa kini dan masa depan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat senantiasa harus solid, profesional, tangguh dan berwawasan kebangsaan serta dicintai rakyat. Sejalan dengan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang kuhadapi. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar